Kemudian pada pertemuan hari ini kita akan masuk pada tematik 6, subtema 3, pengaruh kalor terhadap kehidupan, yaitu mengenai sejarah termos dan gambar cerita. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita mengawali kegiatan belajar kita pada hari ini, marilah sama-sama terlebih dahulu kita awali dengan mengucapkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, suatu hari Rina membawa benda ke sekolah dan ia menunjukkan benda tersebut kepada Sophie. Kemudian Sophie bertanya, "Benda apa itu, Rin?" Rina menjawab, "Ini adalah botol minuman tahan panas." Sebetulnya botol minuman tahan panas yang dibawa Rina hampir sama dengan termos yang biasa digunakan untuk menyimpan air panas. Ya. Sejarah termos. Hampir semua keluarga memiliki termos di rumahnya. Termos memang sering digunakan untuk menyimpan air panas agar tetap panas saat digunakan. Biasanya, keluarga yang memiliki bayi yang memerlukan susu setiap saat menggunakan termos untuk menyimpan air panas. Termos adalah sebuah benda yang biasanya berbentuk tabung seperti botol yang mempunyai dinding berlapis. Benda ini dirancang berbentuk seperti kaca dengan bahan mengkilap yang dapat menyimpan cairan agar tetap memiliki suhu seperti semula. Nah, di sini ada contoh gambar ya. Di bagian atas itu ada penutup ya, penutupnya dari gabus, terus di bagian dalamnya itu ada lapisan perak ya. Terus ada juga ruang hampa ya, ruang hampa. Itu adalah bagian-bagian yang ada pada termos ya. Yang pertama adalah penutup gabus atau bagian penutup gabus. Tutup termos terbuat dari bahan isolator seperti gabus untuk mencegah perpindahan panas secara konduksi. Ya. Yang berikutnya adalah lapisan perak. Bagian dalam kaca dibuat mengkilap agar kalor dari air panas tidak terserap pada kaca. Ya. Bagian luar ini atau bagian luar dinding kaca dibuat mengkilap berlapis perak agar tidak terjadi perpindahan kalor secara radiasi. Ya, yang berikutnya adalah ruang hampa. Ruang hampa udara ini diantaranya bagian dalam dan luar untuk mencegah perpindahan panas secara konveksi. Ya. Termos pertama kali diciptakan tahun 1902 oleh James Dewar ya, ya. Pada saat itu James Dewar menghadapi masalah yang menyangkut minuman untuk bayinya. Ia ingin bayinya selalu meminum susu yang masih hangat, akan tetapi mempertahankan susu agar hangat dalam waktu lama merupakan masalah sulit pada waktu itu. Ya. Akhirnya, James Dewar mengatasi masalah itu dengan menciptakan botol vakum atau botol hampa udara. Botol vakum merupakan wadah dari kaca berdinding ganda dengan ruang di antaranya dindingnya dikosongkan dan ditutup rapat untuk mencegah agar panas tidak menjalar. Ya. Sementara di dinding sebelah dalam botol tersebut dilapisi perak untuk mempertahankan panas. Botol vakum atau hampa udara itulah yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya termos.
Jawablah pertanyaan berikut ya. Apa fungsi sebuah termos? Ya, jadi apa fungsi dari sebuah termos? Fungsinya adalah untuk menyimpan air panas atau hangat agar tidak cepat mendingin hingga waktu mau yang digunakan untuk menyimpan air panas atau hangat agar tidak cepat mendingin sehingga waktu mau digunakan. Ya. Apa saja bahan yang digunakan untuk membuat termos pada masa itu? Ya. Bahan yang digunakan pada masa itu adalah botol hampa udara. Merupakan wadah dari kaca berdinding ganda dengan ruang di antaranya dindingnya dikosongkan dan ditutup rapat. Berikutnya adalah penggunaan benda isolator dan konduktor di dalam kehidupan kita sehari-hari. Panas dapat berpindah melalui konduksi, konveksi, dan radiasi. Ya, jadi sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya, panas bisa berpindah melalui konduksi, konveksi, dan radiasi. Beberapa barang memanfaatkan benda sebagai konduktor dan isolator. Ya. Nah, berikut benda-benda yang memanfaatkan sifat konduktor dan juga isolator. Contohnya adalah selimut ya. Selimut memerangkap panas yang keluar dari tubuh sehingga badan terasa tetap hangat ya. Yang pertama adalah selimut ya. Contoh yang menggunakan sifat konduktor dan isolator di sini adalah selimut ya. Yang kedua adalah panci terbuat dari bahan logam ya. Nah, panci menghantarkan panas sampai ke makanan. Pegangan panci bersifat isolator sehingga kita tidak dapat atau kita tidak kepanasan ketika memegang panci ya. Berikutnya kita beralih kepada materi gambar cerita. Nah, ini sebetulnya pada materi sebelumnya sudah disampaikan dan dipelajari tentang gambar cerita ya. Hari ini kita akan mengulang kembali tentang materi gambar cerita. Gambar cerita adalah gambar yang menceritakan suatu adegan atau peristiwa ya. Jadi gambar cerita ini adalah gambar yang menceritakan suatu adegan atau peristiwa ya. Adapun fungsi gambar cerita ya, diantaranya yang pertama adalah memperjelas alur atau isi cerita ya. Jadi fungsi dari gambar cerita yang pertama adalah memperjelas alur atau isi cerita ya. Jadi dengan adanya gambar maka alur dan isinya atau isi ceritanya akan semakin jelas. Yang kedua, memperjelas isi pesan dalam promosi suatu barang. Nah, ya, kalau kita memiliki produk, nah disinilah fungsi dari gambar cerita, yaitu memperjelas isi pesan dalam promosi suatu barang. Yang ketiga adalah menarik perhatian. Nah, ini ya, dengan adanya gambar ya akan semakin menarik perhatian ya orang yang membaca, orang yang melihat. Yang keempat adalah fungsinya menambah nilai keindahan ya. Yang keempat adalah fungsinya menambah nilai keindahan. Baiklah anak-anakku sekalian, demikian pertemuan kita belajar dari rumah pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari hari ini dapat anak-anakku sekalian bisa dipahami ya, dan mudah-mudahan selalu semangat belajarnya. Ini saja yang bisa Abi sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.